Nah, maka ini menjadi peringatan kiamat sudah semakin dekat. Dan hari kiamat itu tidak datang kecuali di sana apa? Orang yang berada di atas kebaikan itu sangat sedikit. Pasti apa? Sifat-sifat muamalah yang Allah gambarkan atau Rasulullah gambarkan tentang dekatnya hari kiamat itu ketika berada di bawah keburukan hanya sedikit yang bisa menghindari. Maka kita harus menjadi orang yang baik di sana. Karena apa? Disebutkan oleh baginda Nabi, Bada al-Islamu ghuraba. Bada al-Islamu gharib. Islam ini dimulai dengan keterasingan. Islam itu ketika datang dianggap aneh oleh bangsa Arab. Asing sekali. Saking asingnya mereka sampai mengolok-olok baginda Nabi ketika berdakwah. Namun dijelaskan ketika Islam itu menjadi besar, wasatakunu ghoriban kama bada. Dan Islam itu akan kembali menjadi asing. Islam itu akan menjadi asing. Sebagaimana permulaannya. Maka beliau menjelaskan apa? Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Ketika budaya salam ini enggak ada, kita yang memulai. Mungkin aneh, di awal tuh aneh. Jenengan ketemu tetangga, assalamualaikum. Kayak pertama itu masih canggung sekali mungkin. Jenengan tahu tetangga jenengan muslim, nggak biasa salam. Tapi jenengan menguatkan diri, inilah agar saya menjadi ghuraba yang dijelaskan oleh Nabi. Orang yang asing ketika semuanya sudah meninggalkan tradisi Islam, dia kekeh dengan tradisi Islam. Memang berat memulainya. Ketemu tetangga, assalamualaikum. Berat. Tapi masya Allah. Jenengan kalau memulai itu dengan berat hati. Terus kemudian apa? Jenengan biasakan terus, insya Allah nggak ada. Orang dikasih salam itu marah, nggak ada insya Allah. Nggak ada. Kita saja yang terkadang sulit untuk memulai. Insya Allah kalau dia muslim, jenengan assalamualaikum, jenengan dilempar batu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tinggal kita mau memulai. Padahal orang yang memulai itu luar biasa. Mengapa para sahabat menjadi manusia terbaik? Karena mereka adalah orang yang memulai Islam. Setiap tradisi Islam itu mereka yang mencontohkan. Padahal baginda Nabi menyampaikan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa mengajarkan suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Kita mulai salam. Meskipun berat kita coba mulai, insya Allah nggak marah mereka. Kemudian ketika tradisi salam itu menyebar ke seluruh masyarakat karena contoh jenengan, setiap orang yang mengucapkan salam itu jenengan dapat pahalanya. Enak sekali. Itulah sebabnya sahabat, mungkin apa yang kita lakukan hari ini mereka dapat pahalanya karena mereka yang mencontohkan. Dan pahala jariah itu nggak putus sampai hari kiamat. Selama orang yang kita ajarkan itu mengajarkan ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Itulah pentingnya dakwah. Maka apa? Ketika jenengan merasakan nikmatnya menuntut ilmu, enak menuntut ilmu itu, kita dapat pengetahuan yang banyak. Berdakwah agar jenengan apa? Punya pahala jariah. Ngajak temannya, diajak ngaji. Temannya ngaji karena ajakan jenengan, seluruh pahala yang dia dapatkan jenengan juga ikut dapat. Ajak keluarga, ajak anak-anak. Masya Allah, ini pentingnya dakwah. Itu berkaitan dengan salam. Kemudian kita lanjutkan. Penulis mengatakan, hafidhullah, salam merupakan amalan yang indah. Karena di dalamnya terdapat doa keselamatan. Ya, doa keselamatan kepada sesama muslim. Dengan membiasakan menyebarkan salam, maka akan timbul cinta antara kaum muslimin. Dengan demikian ukhuwah Islamiyah itu semakin kuat. Ya, kita sampaikan bahwasanya bahwa salam itu diucapkan kepada siapapun, baik yang kita kenal maupun nggak kenal, selama dia menampakkan identitas muslim. Kalau belum jelas kemuslimannya, jangan salam. Mengapa? Karena salam itu tidak boleh diucapkan kepada non-muslim. Tidak boleh.
Jenengan sudah tahu dia non muslim, jenengan assalamualaikum, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi apa? Pastikan dia muslim dulu. Misalnya napa? Jenggotan, misalnya pakai sarung. Enggak mungkin orang Buddha pakai sarung, pakai peci. Ketemu orang pecian di jalan, senyum, assalamualaikum Pak. Biasakan nih. Ya. Itulah napa? Para ulama menjelaskan pentingnya juga kita menjaga tradisi keislaman atau identitas keislaman. Salah satunya napa? Kita akan mudah diberi salam orang lain. Jangan meremehkan salam. Salam itu isinya doa keberkahan. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Didoakan semakin banyak orang, maka semakin, Masya Allah, berkah hidup kita. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu dengan identitas keislaman. Tunjukkan kalau kita itu Islam, jangan malu, bangga malah. Karena apa? Kita sangat miris, pemuda-pemuda kita tuh malu kalau menunjukkan keislaman. Mereka itu inginnya malah tampil seperti orang-orang yang non-Islam. Baik. Penulis melanjutkan, setiap muslim berhak untuk mendapatkan ucapan salam meskipun muslim tersebut ahli maksiat. Nah, ini. Jadi salam itu bukan hanya sesama anggota pengajian masjid. Nah, nek jamaah kita beri salam. Tapi nek tukang mabuk, mohon maaf. Tapi secara zahir dia masih Islam, kita ketemu aja. Jadi meskipun ahli maksiat kita beri salam. Bisa jadi salam yang kita ucapkan dengan tulus ikhlas kepada muslim yang bermaksiat dapat membuka hatinya untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Kita baiki mereka. Terkadang mereka semakin jauh dari kebenaran itu ketika apa? Sikap orang soleh itu nggak baik kepada mereka. Nggak baik. Sehingga penulis menyampaikan, bayangkan jika orang soleh di zaman kita melewati seorang muslim yang ahli maksiat. Kita lewat para pemuda yang sedang nongkrong, dia masih seorang Islam. Kita tahu dia Islam karena maksiat yang dia lakukan belum mengeluarkan dia dari keislaman. Misalnya mabuk. Mabuk itu enggak mengeluarkan dari Islam. Orang yang mabuk itu enggak kafir. Dia bermaksiat, dosa besar mabuk itu. Tapi enggak sampai ke kekafiran. Mungkin apa? Mereka semakin jauh dari masyarakat karena apa? Masyarakat semuanya benar-benar tidak memperhatikan mereka, semakin dijauhi. Seharusnya apa? Ketika kita merasa kita adalah orang yang dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan tersebut, ketika lewat kita sapa, assalamualaikum mas. Bisa jadi dia terenyuh. Masya Allah, Pak Kiai nyalami aku. Mungkin bisa jadi dari hal-hal kecil seperti itu. Oh Pak Ustadz nyalami aku. Akhirnya apa? Lama-lama malu. Duh, jangan-jangan Pak Ustadz lewat lagi. Nah, rumahnya situ, jangan-jangan nanti lewat lagi ke sini. Akhirnya dia mikir, duh, malu ya. Nanti nek Pak Ustadz salam kepada saya, kok saya begini lagi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi mereka semakin jauh dari hidayah itu ketika apa? Orang-orang soleh itu ketemu saja, mencibir. Ini apa? Tidak dicontohkan oleh para ulama. Coba bayangkan seperti itu. Kemudian dia apa? Ketika lewat mereka, ia bermuka masam, bahkan berpaling. Ketika lewat orang yang mabuk-mabuk, dia langsung menunjukkan. Orang yang melihat itu tuh langsung semakin jauh dari agama. Jengkel. Oh, orang soleh itu seperti itu ya. Nggak punya empati ya sama orang. Coba kalau kita baik ya. Kita lewat. Assalamualaikum mas. Masa atau kita senyumnya akan marah? Wallahi, senyum itu nggak akan membuat orang marah. Ya, senyum itu nggak akan membuat orang marah. Assalamualaikum mas. Bisa jadi apa? Ketika kita berpaling dari mereka, pelaku maksiat tersebut semakin jengkel dengan orang-orang yang soleh dan semakin membuatnya tidak tertarik dengan hidayah.
Dan dia tidak bersegera untuk meninggalkan maksiat tersebut. Bahkan apa? Semakin jauh dari kebaikan. Jadi Masya Allah, salam itu manfaatnya luar biasa. Ya. Kita perhatikan, penulis menyampaikan, perhatikanlah kisah menakjubkan yang disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Abdullah bin Salam, seorang sahabat mulia dari Madinah. Beliau adalah seorang Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam ini Yahudi, ketika Nabi masuk kota Madinah itu orang Yahudi. Tapi menjadi sahabat yang terkenal, menjadi orang Islam. Abdullah bin Salam ini menjadi tokoh penting di kalangan Ansor, padahal dia Yahudi asalnya. Bagaimana kok dia bisa masuk Islam? Maka Abdullah bin Salam berkata, lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, aku datang kepada beliau. Penasaran ini. Orang Yahudi itu penasaran. Karena apa? Penduduk Madinah ketika tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang perjalanan menuju kota Mekah, Madinah, mereka itu senang sekali. Saking senangnya mereka itu sudah mempersiapkan. Bahkan apa? Setiap sore, setiap pagi mereka nunggu di batas kota. Karena apa? Di waktu itu belum ada HP, belum ada ini. Dan mereka penasaran wajahnya seperti apa. Jadi Nabi itu sangat dinanti-nantikan, saking gegap gempitanya penduduk Madinah, orang Yahudi juga penasaran. Jadi siapa toh yang ditunggu itu? Bagi awam-awam Yahudi. Tapi ternyata tokoh-tokoh Yahudi sudah tahu Nabi. Bahkan ini cerita menakjubkan. Cerita menakjubkan bahwasanya apa? Sebenarnya orang Yahudi itu mengetahui kebenaran Islam. Ya. Sehingga Allah ceritakan Yahudi itu dalam Al-Fatihah, ghairil maghdub. Al-maghdub itu orang Yahudi. Bukan jalannya orang maghdub. Maghdub itu apa yang dimurkai Allah. Siapa mereka? Yahudi. Mengapa mereka dimurkai? Karena tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Orang Yahudi itu paham sekali dengan kebenaran Nabi. Bahkan Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Orang Yahudi itu lebih mengetahui ciri-ciri Nabi daripada anak-anak mereka. Ciri anak itu pasti orang tua tahu toh. Ternyata mereka, Allah katakan, lebih paham ciri Nabi daripada ciri anaknya. Sehingga apa? Cerita menakjubkan, ketika Nabi datang, penduduk Madinah itu selalu nunggu di pinggir kota. Selalu, setiap ada rombongan datang, jangan-jangan itu Nabi. Ketika datang ditanya, siapa kamu? Bukan, ternyata kecewa. Setiap ada yang datang ditanya, siapa kamu? Bukan. Ternyata apa? Ada orang Yahudi yang dia naik di pohon kurma dalam satu riwayat. Dia dari kejauhan saja sudah tahu kalau itu Nabi. Itulah orang tua yang kamu tunggu-tunggu. Gitu, mencela. Dan ternyata benar. Ya. Nah, sebenarnya orang Yahudi itu mereka pindah ke Madinah. Orang Yahudi itu tinggalnya bukan di Madinah asalnya. Tapi ketika Nabi hijrah, pusat peradaban Yahudi itu di Madinah. Mereka terbagi menjadi 4 suku besar di Madinah semuanya. Tidak ada Yahudi yang mempunyai perkumpulan sebesar di Madinah. Di tempat lain pun ada Yahudi tapi sedikit-sedikit. Perkumpulan Yahudi terbesar di zaman itu di Madinah, yang namanya masih Yasrib. Kenapa mereka berkumpul di Madinah? Karena sudah dijelaskan dalam kitab suci mereka. Bahwa nanti Nabi akhir zaman itu akan datang di sebuah kota yang di situ banyak kurmanya. Sehingga mereka apa? Mempunyai perkampungan di Yasrib dan di Khaybar. Yasrib dan Khaybar itu menjadi pusat kurmanya Arab di waktu itu. Mereka sudah nunggu Nabi tersebut. Sehingga apa? Dalam surat As-Saff dijelaskan, wa id qala Isa bin Maryam li bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Isa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya itu adalah seorang rasul yang diutus kepada kalian untuk membenarkan Taurat dan memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi
akhir zaman yang bernama Ahmad. Ya, Ahmad itu nama lain dari Muhammad. Ya. Jadi Nabi itu sudah diketahui orang Yahudi. Sehingga apa? Dalam sebuah kisah yang masyhur di kalangan ahli sirah, ketika Nabi itu mendirikan Masjid Kuba, gitu. Masjid pertama yang didirikan Nabi itu kan Kuba atau bukan? Bukan Nabawi. Nah, di Masjid Kuba ketika berhenti di Kuba, istirahat beberapa hari di sana mendirikan masjid. Dan jangan bayangkan masjidnya besar, masjid hanya pelapah kurma, hanya untuk sholat. Tapi itu monumental, karena masjid pertama. Ketika Nabi beristirahat di Kuba, orang-orang Yahudi itu tahu kabarnya kalau Nabi tersebut sudah sampai di Kuba. Karena Yahudi itu mereka mempunyai mata-mata yang banyak sekali. Ketika mendengar kabar Nabi sampai di Kuba, pimpinan Yahudi, Huyai bin Al-Tok, itu datang mengintai perkemahan Nabi di Kuba. Setelah diintai, dilihat terus, dia kembali ke kampungnya Bani Quraidah. Langsung apa yang dikatakan penduduk Yahudi, ahwahu, apakah dia benar yang dikabarkan oleh kitab suci kita? Naam, wahu, dia adalah dia. Terus apa perintahmu? Apa perintahmu? Maka apa? Aku akan tetap memusuhi dia. Padahal sudah tahu. Orang Yahudi itu sudah tahu kalau itu Nabi akhir zaman yang digambarkan oleh Taurat mereka. Jelas sekali, ciri-cirinya sangat jelas. Tapi mereka tidak mau beriman setelah tahu kenapa? Kedengkian. Hati-hati dengan dengki. Terkadang yang menutupi hidayah kita itu dengki. Kita sudah dengki dulu dengan orangnya, gak mau hadir ke pengajiannya, gak mau mendengarkan nasihatnya, berdekat-dekatan saja gak mau. Itulah Yahudi. Mengapa mereka dengki? Padahal sudah tahu jelas-jelas kitab sucinya mengabarkan Nabi itu, bahkan mereka ratusan tahun sebelumnya sudah menunggu. Sebabnya dengki. Mengapa? Menganggap Nabi itu nggak pantas jadi Nabi menurut mereka. Apa sebabnya? Karena mereka jengkel yang diangkat Nabi orang Arab. Padahal orang Arab itu keturunan Sinan, keturunan Nabi Ismail. Orang Yahudi itu jengkel dengan Islam itu karena apa? Mereka kecewa, ternyata Nabi akhir zaman yang diutus itu bukan dari mereka, dari orang Arab ternyata. Ditambah lagi ternyata Arab itu adalah keturunan Ismail. Siapa Ismail menurut mereka? Ismail itu adalah anak mantan budak ibunya. Karena Ismail itu anaknya Silan, anaknya Hajar. Siapa Hajar nih? Pembantunya Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Karena Sarah tidak memiliki anak, kasihan. Sedih nggak punya anak, akhirnya apa? Sarah kasihan, akhirnya dinikahkan pembantunya Hajar ke Ibrahim, akhirnya punya anak. Nah setelah punya anak, ribut. Yang tadinya dia yang menghadiahkan, itulah wanita. Itulah wanita. Dia yang menghadiahkan ketika tahu Hajar punya anak, dia cemburu. Saking cemburunya terjadi percekcokan, terus akhirnya Allah memberikan hikmah yang besar. Hajar diperintahkan untuk dipindah ke Mekah. Nah, itu asalnya begitu. Dipindah ke Mekah. Dan ketika Hajar ditinggal di Mekah, Ibrahim kembali ke Palestina. Sarah punya anak. Siapa anaknya? Ishak. Nah, orang Yahudi itu keturunan Ishak, anaknya Yakub, anaknya Ishak Yakub. Nah, Yahudi itu keturunan dari Yakub. Israel, Bani Israel. Siapa Israel itu? Israel itu adalah nama lain Nabi Yakub. Bani Israel itu anak-anaknya Yakub. Nah, mereka menganggap lebih utama. Orang Yahudi itu lebih utama dari orang Arab. Kenapa? Istri sah menurut mereka. Keturunan dari Sarah. Sarah itu istri pertama. Sedangkan siapa? Sarah itu pembantu. Pembantu. Anaknya pembantunya disuruh jadi pemimpin. Akhirnya mereka dengki. Karena dengki, Nabi datang itu nggak mau.
Tapi alhamdulillah ini Abdullah bin Salam nggak ikut-ikutan. Abdullah bin Salam ketika Nabi SAW datang, nggak ikut-ikutan dongkol, nggak ikut-ikutan jengkel dengan mereka. Akhirnya apa? Dia malah penasaran, dia datang kepada Nabi. Masya Allah ya. Jadi Nabi itu ketika berbicara, saya dahulu ketika kuliah, tugas akhir saya adalah tentang apa? Fasohatul lugatil Quran fi da'wati Rasulullah SAW. Fasihnya apa? Lembutnya bahasa Nabi pengaruhnya terhadap dakwah. Nabi itu kalau orang siapapun dia berhasil diajak ngomong berdua, pasti masuk Islam. Luar biasanya beliau itu seperti itu. Kata-katanya lembut, akhlaknya luar biasa. Sehingga orang-orang kafir Quraisy nggak mau, sehingga apa? Agar orang itu tidak dekat dengan beliau, diberi julukan apa? Kahin, dukun, gila, majnun dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Karena mereka tahu Nabi itu kalau sempat berbicara dengan orang lain pasti masuk Islam. Maka alhamdulillah Abdullah bin Salam nggak terpengaruh itu, nggak terpengaruh. Akhirnya dia datang kepada Nabi, datang kepada Nabi. Maka apa? Falamma tabayyantu wajahu. Dan ketika aku memperhatikan wajah beliau, baru memperhatikan. Belum mendengarkan ucapan. Ya. Ketika bertemu dengan Nabi, baru memperhatikan begini, Abdullah bin Salam. Itu apa? Araftu anna wajahu laisa biwajihati. Aku mengetahui bahwasanya apa? Wajah ini bukan wajah pendusta ini. Wajahnya orang jujur ini. Orang yang selembut ini kok dikatakan pendusta. Fakana awala maqal, ini yang menjadi pembahasan kita hari ini. Dan waktu itu pertama kali yang beliau ucapkan, yang beliau sabdakan kepada penduduk Madinah. Ketika penduduk Madinah semuanya datang, di antara yang beliau pertama kali ucapkan, ayuhan nas, wahai manusia. Karena semuanya yang datang itu bukan hanya muslim, sehingga bukan mengatakan ya ayuhan muslimun. Enggak. Ayuhan nas, seluruh manusia. Ayuhan nas, afsus salam. Langsung pertama kali tebarkan salam. Nasihat pertama ternyata bahwa tebarkan salam. Wa at'imu ta'am, dan berikanlah makanan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Terus apa? Wasallu bil lail, dan salat malamlah. Wan nasu yanam, dalam keadaan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ternyata apa? Itulah dakwah. Dakwah itu ketika pertama kali dakwah kepada masyarakat, jangan yang berat-berat. Dakwah kepada masyarakat langsung. Nah, kepada pemabuk, mas gayaanmu mabuk tok. Nah, kira-kira apa efeknya? Mau coba kalau kelembutan, kita beri salam dulu. Mas, assalamualaikum. Contohnya Nabi seperti itu. Padahal penduduk Madinah waktu itu beraneka ragam. Beraneka ragam, ada yang Yahudi, ada yang paganisme, penyembah batu, orang Nasrani, dan lain sebagainya. Ternyata begitu Nabi datang ke kota Madinah, dan di antara apa sebab? Di antara sebab Nabi itu diterima di kota Madinah, itu apa? Peran orang Yahudi. Insya Allah. Terkadang apa? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang orang fasik itu memberikan manfaat bagi dakwah. Mengapa di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sedikit sekali yang masuk Islam. Sedangkan Yahudi, Madinah baru datang langsung banyak yang masuk Islam. Apa sebabnya? Ternyata ada peran Yahudi di sana. Masya Allah. Ini jarang yang tahu ya. Ternyata penduduk Madinah itu langsung mayoritas masuk Islam karena dakwahnya Yahudi. Mengapa? Orang Yahudi salah mereka dahulu. Mereka datang ke kota Madinah, itu kan dalam rangka menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Mereka mikirnya Nabi Muhammad itu dari mereka, karena selama ini Nabi ya dari Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan semuanya, Nabi Zakaria, semuanya dari Bani Israel. Sehingga mikirnya apa? Nanti ketika mereka pindah di sana, anak mereka jadi nabi. Mikirnya begitu.
Ternyata apa? Salah mereka. Nah, saking bangganya mereka itu dimanapun, sifatnya Yahudi begitu, dimanapun tempat ribut. Mereka diusir dari Bizantium, kenapa? Ribut dengan Nasrani. Diusir. Karena diusir mereka, sebenarnya mereka tahu belum saatnya Nabi ini datang. Mereka sangat paham Nabi ini belum datang. Karena tanda-tandanya itu sudah sangat jelas di dalam kitab suci mereka. Tapi karena mereka diusir, akhirnya mau tidak mau, ya wes kita nunggu di sana, lama nggak apa-apa. Nah, ketika sampai di Yasrib, kehidupan mereka seperti itu. Mereka selalu ribut dengan penduduk setempat. Yasrib waktu itu dihuni dua suku besar, Aus dan Khazraj. Bersaudara ini suku. Nah, mereka ribut dengan Aus dan Khazraj, perang antara mereka dengan Aus. Nah, ketika perang inilah mereka sering menggembor-gemborkan. Yahudi itu penakut. Sampai sekarang pun penakut. Sifat Yahudi itu apa? Penakut. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran betapa penakutnya mereka. Sehingga apa? Mereka ketika berperang dengan Aus dan Khazraj kalah mereka. Kalah terus. Tapi mereka mengatakan, enggak apa-apa hari ini aku kalah. Hari ini aku kalah enggak apa-apa, tapi ingat sebentar lagi akan datang Nabi akhir zaman yang memimpin kami mengalahkan kalian. Dan mereka mengatakan itu berulang-ulang. Maka apa? Ternyata ketika mereka tidak beriman, kita dahului saja beriman. Ternyata apa? Dakwahnya orang Yahudi. Sehingga apa? Ketika melihat orang Yahudi nggak beriman, mereka yang beriman. Sehingga mayoritas penduduk Madinah masuk Islam. Masya Allah. Ternyata apa? Itu sebabnya. Kemudian kedua itu kelembutan Nabi. Karena mereka tidak dihalang-halangi di Madinah, bebas dakwah. Di Mekah nggak bisa, setiap orang yang dekat dengan Nabi diusir sama Quraisy. Di Madinah, karena Madinah waktu itu ada piagam Madinah. Di antara kecerdasan Nabi itu merangkul semua suku. Apapun agamanya ketika berada di Madinah, Yahudi, Nasrani, paganisme, satu tubuh. Sehingga ditandatangani piagam Madinah. Nggak saling mengganggu, karena nggak saling mengganggu bebas berdakwah. Nabi itu kalau berdakwah, Masya Allah, masuk Islam semuanya. Dan ternyata Abdullah bin Salam dari apa yang diucapkan itu langsung tertarik. Ternyata berdakwah kepada orang buruk itu bukan dengan keburukannya yang disinggung. Jangan keburukannya, jangan kesalahannya dulu. Salam dulu, dilembuti dulu. Masya Allah, ini kesalahan kita kadang. Kalau bertemu dengan orang yang penuh maksiat, seolah-olah apa? Kita merasa suci sendiri. Ini pelajaran bagi kita. Kadang dakwah kita gagal itu di situ. Yang kita uber kesalahan dia lah, tukang mabuk kok, tukang main kok. Enggak, Nabi enggak mengajar begitu. Semua manusia ayuhan nas. Salam baikilah semuanya. Ini introspeksi kita. Terkadang kita begitu. Kita terlalu antipati terhadap orang-orang yang kita anggap berada di atas maksiat. Ya. Akhirnya apa? Di antara hikmah dari itu apa? Salam. Salam itu kepada siapapun. Bisa jadi dari salam itulah menjadi tertarik terhadap Islam. Menjadi tertarik terhadap ngaji. Menjadi tertarik terhadap masjid. Karena kita baik kepada mereka. Oleh karenanya, beliau mengatakan, menyebarkan salam bukanlah perkara yang sepele. Ya? Bahkan merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh Nabi sejak awal dakwah beliau di kota Madinah. Karena salam itu mendatangkan tadi kecintaan. Siapapun yang dibaiki, wallahi, orang yang tadinya jengkel kepada kita. Setiap kita bertemu, kita senyumi lama-lama, wis tau nggak, hilang nanti jengkelnya itu. Karena ternyata kita senyum terus. Berbeda dengan apa? Dengan ketika kita bertemu dengannya apa? Dengan muka masam. Kita acuh tak acuh. Bahkan apa? Seolah-olah bertemu itu musibah bagi kita. Kita menghindar. Maka ini pentingnya. Baik. Kemudian terakhir ya. Sebentar lagi ya, terakhir. Oleh karenanya, sudah ya. Imam Malik meriwayatkan an Tufail ibni Ubay bin Ka'ab. Sesungguhnya Tufail, yaitu anaknya Ubay bin Ka'ab, sahabat yang mulia,
Agarahu mengabarkan kepadanya, anahu kana ya'ti Abdullah ibnu Umar, ya, bahwasanya dia mendatangi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Fayagdu ma'ahu ila suq, maka mereka bersama-sama dengan Abdullah bin Umar pergi ke pasar. Qal fa idza ghadayna ila suq, maka dia mengatakan, ketika kami pergi ke pasar, perjalanan menuju pasar, beliau menceritakan tentang kebiasaan anaknya Umar bin Khattab, Abdullah. Dia pergi ke pasar diikuti oleh Tufail tadi. Ternyata apa? Lam yamurra Abdullah bin Umar ala sakhatin. Tidaklah Abdullah ini bertemu dengan sakhat. Sakhat itu apa? Orang yang penjual, tapi penjual buruk, tukang tipu. Nah, tukang tipu sudah terkenal jelek itu. Wala sahiba bai', ataupun pedagang yang mempunyai barang dagangan. Wala miskin, ataupun orang miskin yang meminta-minta. Wala ahadin, dan tidaklah siapapun ditemui oleh Abdullah bin Umar, mau orang baik, orang kaya, orang miskin, orang yang suka nipu sekalipun, kecuali apa? Illa salma alaih, kecuali Abdullah tadi, anaknya Umar tadi, pasti mengucapkan salam, assalamualaikum Pak. Meskipun tukang tipu, terkenal itu tukang tipu, mungkin orang-orang yang nggak mungkin preman ya, kalau kita sudah terkenal dia preman di situ, kita mau melawan dia ya nggak mungkin. Ternyata dia sebagai seorang ulama di waktu itu di Madinah, ketika bertemu dengan preman diberi salam, assalamualaikum Mas. Masya Allah, ini contoh yang luar biasa. Maka apa? Qala Tufail fajitu Abdullah, maka bingung ini Abdullah ini bagaimana toh? Orang jelek begitu kok dibaikin. Nah, mungkin kita seperti itu. Maka Tufail pun muridnya juga begitu. Maka dia mendatangi Abdullah bin Umar suatu hari. Maka Abdullah bin Umar mengajak dia untuk mengikuti dia kembali ke pasar lagi. Ayo ikut aku ke pasar. Fakultu